Ada sebuah pertanyaan yang jarang ditanyakan dalam diskusi tentang pengembangan diri. Kita sering bertanya, siapa aku? Apa yang aku inginkan? Bagaimana aku bisa menjadi lebih baik? Bagaimana aku bisa hidup lebih bermakna? Semua pertanyaan itu penting, tapi ada satu dimensi yang sering hilang. Kamu tidak hidup sendirian. Semua refleksi tentang diri sendiri, semua kejujuran tentang nilai yang kamu pegang, semua keberanian untuk memilih jalan yang benar-benar milikmu, pada akhirnya harus menentukan jalannya ke dunia, ke hubungan nyata dengan orang lain, ke tindakan yang meninggalkan jejak di luar dirimu sendiri. Hannah Arendt adalah filsuf yang menghabiskan hidupnya untuk satu pertanyaan yang sederhana, tapi sangat tajam. Apa artinya menjadi manusia yang benar-benar hadir dan tidak bertindak di dunia bersama orang lain? Dan jawabannya mungkin mengubah cara kamu melihat apa yang kamu lakukan setiap hari. Hannah Arendt adalah filsuf Jerman Amerika yang hidup di abad ke-20. Dia lahir dari keluarga Yahudi, terpaksa melarikan diri dari Nazi Jerman, kehilangan rumah dan tanah airnya, dan pada akhirnya menemukan dirinya di Amerika sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh zamannya. Pengalaman itu bukan hanya sekedar latar belakang biografis, itu adalah fondasi dari seluruh pemikirannya. Karena Arendt tidak menulis dari menara gading, dia menulis dari tengah dunia yang sedang hancur. Dunia di mana kejahatan bisa dilakukan bukan oleh monster, tapi oleh manusia biasa yang berhenti berpikir. Karya utamanya, The Human Condition, diterbitkan tahun 1958. Di dalamnya, dia mengajukan sesuatu yang terdengar sederhana, tapi implikasinya sangat jauh, bahwa menjadi manusia bukan hanya tentang berpikir atau memahami diri sendiri, tapi tentang bertindak. Bukan bertindak dalam arti sekedar bergerak atau produktif, tapi bertindak dalam arti yang sangat spesifik, yakni hadir di dunia, di antara orang lain, dan melakukan sesuatu yang meninggalkan jejak. Dalam episode kali ini, kita akan masuk ke 3 ide utama Arendt tentang 3 cara manusia berada di dunia, tentang bahaya dari orang yang berhenti berpikir, dan tentang mengapa setiap manusia adalah awal yang baru. Pertama, yaitu Viva Activa, 3 cara manusia berada di dunia. Arendt membagi kehidupan aktif manusia yang dia sebut Viva Activa ke dalam 3 kategori, dan memahami perbedaan ketiganya adalah kunci untuk memahami apa yang dia maksud dengan benar-benar hidup. Yang pertama adalah labor, kerja dalam arti paling dasar, aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan hidup, makan, tidur, bekerja untuk mendapatkan penghasilan agar bisa makan lagi. Labor adalah siklus yang tidak pernah selesai karena kebutuhan biologis tidak pernah selesai. Kamu makan hari ini, besok lapar lagi. Kamu bayar tagihan bulan ini, bulan depan ada lagi. Labor penting dan tidak bisa dihindari. Tapi Arendt bilang, kalau seluruh hidupmu adalah labor, kamu hidup seperti makhluk yang hanya bertahan. Bukan karena itu salah, tapi karena manusia punya kapasitas untuk lebih dari itu. Yang kedua adalah work. Ini adalah aktivitas yang menghasilkan sesuatu yang tahan lama, yang melampaui siklus biologis. Membuat sebuah karya, membangun sesuatu, menciptakan objek atau sistem yang akan tetap ada setelah kamu selesai mengerjakannya. Work menghasilkan dunia yang bisa ditinggali, dunia yang punya permanensi. Tapi Arendt bilang work juga belum cukup, karena work masih tentang menghasilkan sesuatu, masih tentang produk, masih tentang objek. Yang ketiga dan yang paling tinggi bagi Arendt adalah action, tindakan dalam arti yang sangat spesifik, bertindak di antara orang lain, di ruang publik dengan cara yang memperhatikan siapa kamu, bukan hanya apa yang kamu buat. Action adalah ketika kamu berbicara dengan jujur di tengah orang banyak, ketika kamu mengambil posisi yang tidak populer karena kamu yakin itu benar, ketika kamu hadir sebagai individu yang unik di antara individu-individu lain yang juga unik. Action adalah yang membuat kamu menjadi seseorang, bukan hanya sesuatu.
Di kehidupan hari ini, banyak dari kita terjebak di lever labor. Bekerja untuk bertahan untuk bekerja tanpa ruang work yang bermakna, apalagi action yang benar-benar personal. Arendt tidak menghakimi itu, tapi dia mengajukan pertanyaan yang layak untuk dibawa pulang, yaitu di antara semua aktivitasmu hari ini, berapa banyak yang adalah labor, berapa banyak yang adalah work, dan berapa banyak yang adalah action. Lalu, the banality of evil. Bahaya dari berhenti berpikir. Ini adalah konsep Arendt yang paling terkenal dan paling mengejutkan. Pada tahun 1961, Arendt meliput persidangan Adolf Eichmann di Yerusalem. Eichmann adalah salah satu arsitek utama Holocaust, bertanggung jawab atas deportasi jutaan orang ke kamp kematian. Lalu, yang mengejutkan Arendt bukan kejamnya Eichmann. Yang mengejutkannya adalah betapa biasanya dia. Eichmann bukan sadis, bukan fanatik yang membara. Dia adalah birokrat yang rapi, yang mengikuti perintah, yang mengerjakan tugasnya dengan efisien, yang tidak pernah benar-benar berpikir tentang apa yang dia lakukan dan apa konsekuensinya bagi orang-orang yang hidupnya dia hancurkan. Dari pengalaman itu, Arendt sampai pada kesimpulan yang sangat tidak nyaman, yaitu kejahatan terbesar dalam sejarah tidak selalu dilakukan oleh orang-orang yang jahat, tapi oleh orang-orang yang berhenti berpikir. Dia menyebutnya the banality of evil. Kebanalitasan kejahatan. Bukan kejahatan yang dramatis dan penuh kebencian yang menyala, tapi kejahatan yang lahir dari ketidakhadiran, dari kekosongan, dari kebiasaan mengikuti tanpa mempertanyakan. Arendt bilang, berpikir adalah tindakan moral, bukan berpikir dalam arti intelektual atau akademis semata, tapi berpikir dalam arti selalu mempertanyakan, selalu hadir secara kritis dengan apa yang sedang terjadi, selalu menolak untuk menjadi roda yang berputar tanpa kesadaran. Di kehidupan sehari-hari, ini terasa relevan meski dalam skala yang sangat berbeda. Berapa banyak hal yang kita ikuti tanpa benar-benar mempertanyakan. Berapa banyak keputusan yang kita buat bukan karena kita sungguh-sungguh memikirkannya, tapi karena semua orang melakukannya dan lebih mudah untuk tidak berpikir. Arendt tidak sedang menyamakan kehidupan sehari-hari dengan kejahatan besar, tapi dia sedang mengatakan bahwa kapasitas untuk berpikir, untuk hadir secara kritis dengan dunia di sekitar kita adalah sesuatu yang harus dijaga. Karena ketika kita berhenti berpikir, kita berhenti menjadi manusia yang penuh. Kemudian, natality. Setiap manusia adalah awal yang baru. Ini adalah ide Arendt yang mungkin paling hopeful dan yang paling layak untuk diingat. Arendt punya konsep yang dia sebut natality. Kelahiran. Bukan kelahiran secara biologis semata, tapi kelahiran sebagai metafora filosofis. Setiap manusia yang hadir di dunia ini adalah sesuatu yang benar-benar baru, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada lagi setelahnya. Dan dengan keunikan itu datang kapasitas untuk memulai sesuatu yang baru, untuk bertindak dengan cara yang tidak bisa diprediksi, untuk mengubah arah yang tampaknya sudah ditentukan. Arendt percaya bahwa ini adalah hadiah terbesar manusia, sekaligus tanggung jawab terbesarnya. Kamu adalah awal. Setiap tindakan yang kamu ambil di dunia, setiap kata yang kamu ucapkan di antara orang lain, setiap pilihan yang kamu buat untuk hadir secara penuh sebagai dirimu yang unik adalah sebuah permulaan baru yang memasukkan sesuatu yang belum pernah ada ke dalam dunia. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipahami. Semua refleksi tentang diri sendiri, semua kejujuran tentang nilai yang kamu pegang, semua keberanian untuk memilih jalan yang benar-benar milikmu, pada akhirnya harus menemukan jalannya keluar, ke hubungan nyata dengan orang lain, ke tindakan yang meninggalkan jejak. Karena manusia, kata Arendt, hanya bisa menjadi sepenuhnya manusia di antara sesama manusia, bukan dalam kesendirian refleksi semata, tapi dalam pluralitas, dalam kebersamaan yang nyata, dalam ruang di mana kamu dan orang lain saling hadir dengan segala keunikan masing-masing. Maka
Pertanyaan yang Arendt titipkan bukan hanya tentang siapa kamu, tapi tentang apa yang kamu lakukan dengan siapa dirimu itu di dunia yang kamu bagi bersama orang lain. Apa yang kamu mulai? Apa yang kamu kontribusikan? Bagaimana kamu hadir bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk dunia yang akan tetap ada setelah kamu. Dari 3 gagasan Arendt yang kita bahas dalam episode kali ini membentuk sebuah undangan yang tidak ringan. Dari Vita Activa yang mengajak kita melihat kembali cara kita mengisi hari-hari kita, ke Banality of Evil yang mengingatkan bahwa berpikir adalah tindakan moral yang tidak bisa diabaikan, ke Natality yang mengatakan bahwa setiap manusia adalah awal yang baru, dengan kapasitas untuk memulai sesuatu yang belum pernah ada. Arendt tidak menawarkan panduan langkah demi langkah, tidak ada tips atau formula. Yang Arendt tawarkan adalah cara melihat yang berbeda, bahwa menjadi manusia bukan hanya tentang memahami diri sendiri, tapi tentang hadir, berpikir, dan bertindak di dunia bersama orang lain. Dan dari kehadiran yang penuh itu, ada tindakan yang lahir dari kesadaran yang nyata, sesuatu yang baru selalu bisa dimulai. Hannah Arendt menghabiskan hidupnya di antara 2 dunia, dunia lama yang hancur dan dunia baru yang belum pasti bentuknya. Dan dari celah di antara keduanya, Arendt memilih untuk berpikir, menulis, dan bertindak. Itu semestinya adalah pilihan yang bisa kita juga buat di tengah apapun yang sedang kita hadapi hari ini. Karena selama kita masih ada di sini, selama kita masih bisa berpikir dan bertindak dan hadir di antara orang lain, kita adalah awal yang baru dan selalu membawa kemungkinan yang belum pernah ada sebelumnya. Kalau misalkan episode kali ini bermanfaat, silahkan bagikan. Jangan lupa untuk subscribe dan follow Suara Buku di Spotify maupun di YouTube. Terima kasih sudah mendengarkan.